ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaat kepada yang lain, bukan mengambil dari orang lain. Konsep udip akhlak yang diperjuangkan Rasulullah, kehidupan al-hayah liyu'tu la liya'khudhu. Hidup ini untuk memberi kepada yang lain, bukan untuk menerima dari yang lain. Hutan rusak bukan karena orang hutan, tetapi karena manusia-manusia cerdas. Ya, Hana pakai tinsu pula. Ya, jaro ke, Hana tepung, mundur sebelum jaro. Bukan oleh tangan-tangan orang hutan, tetapi oleh tanda tangan orang cerdas. Ini bahaya dengan akhlak. Maka tapoh bangsa yang kuat apabila berhasil membangun akhlak bangsa itu. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahab. Yang dikatakan sebuah bangsa adalah akhlak dan moralnya. Apabila akhlak dan moralnya hancur, maka hancurlah bangsa itu. Maka uronyo takalan ke dalam penjajahan global, anak payah senjata untuk menghancurkan sebuah bangsa, tapi hancurkan peradaban dan akhlak. Nah pendapat, menurut pendapat lo ketiban, ilungi lagi tenang lo kemudian pendapat lo. Nyai latah nak bagi-bagi belut, enggak? Nyai danyo, kalau lain belut lo untuk tu kalau dia mandung. Jangan tak tahu dia. Oh, gimana dia kau ni? Lagi-lagi kesenangan. Kau ni jak melasak. Hubung melasak nak bagi-bagi beri. Mau nak bagi-bagi beri kibat lu kesenangan orang lain nak tolong menuju Allah. Khususnya menyangkut dengan kajian tasawuf kepada ayat, kepada waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang Tuhan muliakan pimpin katanya Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, yang dia muliakan takzim bersama pada ayah di Cetrum, wali di Bangka, dan guru-guru yang lain membantu. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah sekalian, kaum mak, kaum ayah, adik-adik, abang-abang membantu. Alhamdulillah, dan yang kali sama-sama tadi dengan pencerahan berupa ilmu, semoga menjadi bermanfaat dan pegangan katanya di dalam kita beramal sehari-hari. Pada malamnya baru tuan lagi bicarakan yang berkaitan dengan tasawuf. Maka timbul pertanyaan, apa tasawufnya? Pajan mulai tasawufnya, pakan perle tasawufnya, dan keso perle tasawufnya.
Maka sebelum ini kita perlu kembali kepada sejarah perkembangan Islam mulai daripada masa Rasulullah hingga generasi-generasi sahabat, tabi'in, tabi'in dan generasi setelahnya. Pertama yang perlu kita yang bersama bahwa istilah tasawuf, fikah, tauhid atau kepada urut di istilah sufi, fuqaha yang hanya terjadi di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah yang cuma satu kelompok yaitu sahabat. Sahabat adalah titel tertinggi dan di dalam Islam hanya titel tertinggi selain titel menjadi sahabat Rasulullah. Yang sahabat punya masalah nadron Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah. Baik masalah akidah, baik masalah ibadah, baik masalah akhlak dan kehidupan. Yang tanya kepada Rasulullah dengan titel sahabat. Masa generasi tabi'in hana tilau na titel katanya. Na sufi, na fuqaha, hana mudah kelompok yang teridentifikasi jelas. Masa tabi'in golong baru mulai terjadi di zaman setelah tabi'in, di saat umat Islam mulai melepaskan diri dari sunnah Rasulullah SAW, mulai berbeda-beda pandangan karena kajian dan kelahiran Rasulullah. Mulai terasa firqah-firqah dalam Islam yang berbeda-beda yang kalagi analisa oleh Rasulullah. Pada zaman umat lu akan berkelompok-kelompok. Waktu terjadi suasana degradasi Islam di generasi setelah sahabat, akhlak mulai lemah, mulai rela walaupun bacut-bacut. Terjadi praktek-praktek yang sesuai ni lagi amanah li Rasulullah, yang sesuai ni lagi kehendak Al-Quran, yang lagi yang dilakukan oleh para sahabat. Maka bawa tenyan tu dalam bidang akhlak dan perilaku yang kala nebangun neperjuangkan oleh Rasulullah. Di saat karena timbullah sebuah kelompok yang sadar dan insaf ingin membangun pola hidupnya harus sesuai dengan sahabat yang telah dibangun oleh Rasulullah sendiri. Ingin kembali kepada keaslian sunnah yang dibangun oleh Rasulullah, menyangkut dengan sikap dan perilaku, baik dalam berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia, nyuna kelompok sehingga mengisolasi diri dari kelompok manusia-manusia yang karlef, kemudian untuk selamatkan diri untuk membangun pola hidup sesuai dengan perintah Islam dan betul-betul original, asli. Ada bid'ah-bid'ah yang berkembang. Maka terjadilah sebuah kelompok yang komit kembali kepada gaya hidup yang dibangun oleh Rasulullah. Maka kelompoknya itu sufi. Maka selanjutnya yang terjadi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkenaan dengan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kebodohan karena semangat dari Ihya Ulumuddin
adalah untuk mengembalikan keaslian ilmu yang benar-benar sebagai kehendak agama. Tidak kamu jampu-jampu ilmu. Nah, kamu jampu-jampu ilmu kadang ilmu baru. Dalam Islam karena menjampu ilmu filsafat, ilmu bermacam-macam, ilmu bid'ah. Lehnya niat-niat urang minta ilmu kamu mulai berubah. Maka timu semangat kembali kalau menjadi Imam Al-Ghazali menjadi mujaddid. Di saat kamu mulai rusak generasi jauh dari Islam yang asli, Imam Ghazali bangkit untuk kembalikan kepada originalitas Islam, kepada keaslian Islam. Pertama, kitab Ihya Ulumuddin. Pakan kejemunan wadean. Kita kalian dalam pembahasan Imam Ghazali, wadean semangat ilmu, karena wadean urang Islam kabul kuasa le kerajaan-kerajaan Islam, sehingga butuh ilmuwan-ilmuwan untuk tenaga dalam kekuasaan dalam kerajaan, na gaji, na jabatan, sehingga boleh watenya ilmu fikah. Karena saya je ilmu fikah tentang hukumnya je kerja kali juga ada jabatan. Maka demi adanya orang ikubah tu ilmu yang menyangkut akhlak, hanya ilmu yang nak pandang kerja ada. Tidak ada banyak kerja. Kamu narah ilmu yang nak dukung campur enggak? Maka pegang itu pegang lo. Kan mana ilmu? Baik sampai ilmu yang inti tinggal. Ilmu yang perjuang oleh Rasulullah tinggal. Kan ilmu hanya untuk cari lapangan kerja. Maka Ghazali sendiri membicarakan tentang ilmu yang paling penting, yang paling utama. Maka timuhlah dulu, dibagilah oleh ulama ilmu perlain payah, supaya baik salah cara menangani ilmu. Maka dalam halnya tasawuf pada hakikatnya adalah sebuah ilmu yang timbul dari semangat kembali kepada akhlak dan kepribadian yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menanti dah orang pegang tasawufnya bid'ah. Ya bid'ah ya. Hana tasawuf masa Rasulullah. Yang bukan tasawuf. Hana di masa Rasulullah. Tauhid di hana ni. Dalam tauhid namu beda-beda etiket timur, etiket Ahlussunnah wal Jamaah, semangat mengembalikan tauhid sesuai dengan para sahabat. Maka hinalah terjadi semangat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam halnya tasawufnya dia wibutkan, yang malamnya hanya pegang ringkan, gambaran singkat. Inti dari tasawuf. Al-Ghazali di dalam kitab wasiat kepada muridnya dengan nama kitab Ayyuhal Walad pun berkata, li tasawuf khaslatani. Tasawufnya na dua sisi inti dengan yang dibahas. Dan akhirnya yang kewajiban setiap orang beriman. Menjadi pola pikir, menjadi sikap dan perilaku di dalam kehidupan orang beriman. Itu dua sisi dalam ilmu tasawuf yang paling inti. Pertama, al-istiqamah. Yang kedua, sukun anil khawfi. Ya dalam bahasa yang lain, memperbaiki diri, satu. Yang kedua,
memperbaiki interaksi dalam hubungan antar sesama. Memperbaiki diri semuanya karena Allah, memperbaiki hubungan antar sesama juga karena Allah. Yang dua titik tasawuf. Apabila dua bohnya karena Pak Fir'aun nya jadi sufi. Anak mungkin itu balik tarikat tadi. Dia ada dijawab tarikat kan? Yang kaji ke sufi. Kerja sufinya kan mungkin patulau ini. Orang Mekah dia di sufi. Dia ulang sufi dia ulang. Yang ini ilmu baca ulang ilmu sufi dia ulang. Apapun status menjadi sufi dalam statusnya. Maka orang sufi bak dia ke purmo, yang jadi purmo sufi. Rada sikap sebagai seorang istri yang sufi. Yang boleh dari kuat dia berarti dan tahu dia boleh orang Sabah lebih banyak tahu. Ya. Ada tentang ni ngomong apa tentang tahu ni. Enggak? Malah urung pegang orang Sabah kadang jangan kata tahu memandang. Yang pegang ulama hai Cina juga pegang orang Sabah. Ini orang Islam. Dia pegang orang Islam. Yang intikannya kita tahu. Istiqamah juga gambaran di adalah orang yang mampu mengorbankan kesenangan nafsunya demi penyelamatan diri. Nyanca istiqamah. Padahal orang baru mampu istiqamah, yaitu orang komit terhadap sesuatu tapi siap korbankan kesenangan nafsu. Selama orang haik korbankan kesenangan nafsu, akan menjadi orang yang istiqamah. Ada orang, maksudnya contoh gampang lah. Yang rencana puasa. Kau semangat puasa, rupanya dengan rawa. Lupa roh kanyu kamu puasa, ini betul. Ada baju. Tapi ini kuasa. Pentingnya hati tu. Hawa ke makanan. Wadah hawa ke makanan, baca dunia berjam. Dia berjam ni kena kuasa sahabat dia. Maka timbul keinginan baru yang bertentangan dengan komitmen sebelumnya. Hancur komitmen karena timbul keinginan baru. Munya orang naik lawan ni nafsu dia ya kata anak istiqamah berubah niat berkelam berubah. Dia ada orang nanya kat tengah malam tengah mengah tak ada niatnya. Nusilah menung dia budak ni sana ni. Kalau luar sana dah berubah anak istiqamah. Hari-hari jalan ni apa ni? Kau punya duit kumalin. Yang dia buku malin, dia kalau malin angguau. Dia tahu di mana dah. Bantu gede, beli budak semua je pun. Lainnya hantit dengar, rumah jahat mana? Dia dibaca lah kau. Dia tak bercinta rawa tu, yang lebih ni tu. Jangan nak tahu. Ada istiqamah. Apakah istiqamah? Tidak tahan keinginan nafsu, ingin senang, ingin enak-enak. Jadi kau yang perlu istiqamah adalah punya perlu istiqamah harus siap korbankan kesenangan-kesenangannya untuk menjadi orang baik. Mana ada dede?
bina perencanaan gaya. Jadi pegang di Salina Ali. At-tama'u mani'un an kulli haqqin. Tama penghalang tegak kebenaran. Bahkan tama itulah sifat nafsu. Menuruti ketamakan menghancurkan kebenaran. Jadi urutnya ada pegah ni. Anti korupsi, anti nyo, anti J. Bak manusia tama. Ya hadir. Yui dok hang korupsi, orang berlepai. Hotel kerja ya kan bicara tu. Itu aja baru hanya korupsi. Korbankan kesenangan, korbankan nafsu yang ingin senang, ingin ringan. Dia tahan susah, tahan berat. Yang baru dia yang kegambaran. Yang tabok. Yang kedua, yang lain di negara di bandar hanya bayang-bayang berapa. Bayang tak bukan keenak. Nanti ambil lah pada ini, nyok ke kegambaran ada. Kejelasan bukan ni jelas 20 minit. Duduk ya tu bumalin 20 minit. Bukannya. Yang dibunuh juga tengah bayar agak teruk. Dan tu menaik ke tengah. Yang tanda hanya cocok ya ru hampas pendengar. Tapi ujung malamnya ditunggu ayat terus. Kami leh nak urus yang cocok apa bayar terus. Ni hanya cocok ni dia aja. Hanya bayar terus mesti dia tak main makanan dia. Pati hai baju lemo dia. Dia lemo berarti dia ke lemo ya. Dia mana ya baju. Kita dua yang menang ni. Pulau you undang semua buat. Tapi orang yang buatnya buat sesuai ni. Baik tengok buat dia buat. Yang pertama, yang kedua, sisi tasawuf. Persoalan inti tasawuf yang berkaitan dengan interaksi antar sesama manusia adalah pun Pegang Al-Ghazali itu husnul khuluqi. Bagus akhlak di dalam berhubungan antar sesama manusia. Inti sikap bagus akhlak Allah tuhmila nafs, Allah tuhmila nafsaka, Allah tuhmila nas ala muradi nafsika. Allah tuhmila nas ala muradi nafsika. Jangan engkau giring manusia untuk menyesuaikan dengan keinginanmu. Walakin antahmila nafsaka limuradina. Tetapi giring dirimu sesuaikan dengan keinginan orang lain. Ini yang disebut God akhlak. Artinya tanya, tak jadikan roh sesuai dengan hukum, tapi malam yukhalifus syar'a, selama hana mukhalafah dengan undang-undang syariat. Dia tidak tahu. Tanya bila gehek kau, kan kau bila gehek neo. Ya dia berbuat. Akal yang kanan kekemunan. Go boleh geheng neo, kalau neo boleh geheng go. Kerja karu nak kau promo bakku apa? Tiga jan hawa boleh kau geheng neo. Menanti ilah kau hawa promo boleh geheng kau. Ingin orang lain menyenangkan kita, bukan kita menyenangkan orang lain. Jadi tu malamnya dia nak niat. Dan yang dia pukulnya senang-senang gok macam. Dibayang senang gok kemenang dia. Yang kamu tak tahu dia. Bek dah bubuk-bubuk yang dia kesatian tengok. Yang bek dah tutup, dia dah tutup, tengok anak tengok ii. Yang kamu tak tahu dia. Nah pendapat.
Menurut pendapat lo ketimbang ilung lagi tenang ron untuk menang pendapat lo. Nyai melatah nak bagi-bagi belut, enggak? Nyai tanya, kalau lain belut lo untuk tu kalau dia mandung. Jangan tak tahu dia. Gimana dia kau ni? Lagi kesenangan. Oh ni jak melatah. Hubung lasak nak bagi-bagi beri. Mau nak bagi-bagi beri kibat lu nak kesenang orang lain nak tolong nak jaga. Mana? Nah, nama dalam katamu yang video berkali Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaat kepada yang lain, bukan mengambil dari orang lain. Konsep udip akhlak yang diperjuangkan oleh Rasulullah, kehidupan al-hayah liyu'tu la liya'khudhu. Hidup ini untuk memberi kepada yang lain, bukan untuk menerima dari yang lain. Jaga atas roh keberat roh, getun tutah roh untuk kesenang roh, getun beban roh untuk upui roh. Niat akhlak. Makanya terjadi real akhlaknya buat para sahabat. Kadang diketimbang tusut nyawang gop ke tusut nyawang ngehan. Maka lah cerita dalam perang yang nak sahabat dalam peperangan Hanafi dan mati yang naik sip ke Singapura sekarang. Dan Hanafi dia meninggal mendung karena anak itu. Jadi merupakan ia saboglah. Nak saboglah bila berkut bakul dia macam nak buat. Ketimbang mati ganya dan mati lo. Nyawa dikorbankan. Karena rasa roh menyaudik ganya lebih le manfaat. Bahkan anak pujuk ganya macam dia. Pujuk soleh, pujuk soleh. Kurang lain, anak pukul lomba kurang je macam dia ni. Muka-muka, coba je. Betul lah anak pun tadi tu deh macam. Sampai tu baca lebih. Tak bodoh ni. Muka-muka kah baca lo. Yang baru bijak guru. Akhirnya satu gelas air tetapi cukup untuk semua orang. Karena hatinya puas. Nampak hati dia purih lah hati. Kenapa? Akhlak kan? Tengok namnan. Ni dah. Akai leo. Dan roh pergi bakai, nanti sebalik mana? Hai baju kena. Mana tu nak bergai nak rumah tu kubur tu, akai ni teruk. You fikir akaknya nak dengan buat ini. Yang paling hebat orang kakak dia. Maka urutnya nandro kita nyurlah akibat manusia gagal akhlak. Punya orang cara orang ke dia. Maka lebih bahaya tak bicara murung-murung. Karena binatang hanya bahaya, maka lebih bahaya orang yang lagi binatang. Bukan, kau bahaya bui dengan orang yang kai bui. Kau bahaya. Bahaya orang punya dia dapat gue ni, hai kau namang di dalam pot. Kalau dekat kau hai kau ni namang ni. Nyuruh nak kaya kai bui, dengan tembok, dengan atik. Maka bicara orang gagal berakhlak jauh lebih berbahaya dari binatang. Maka punya yang berakhlak gak pengen. Ya kan gak pengen. Demek kerana berbahaya. Ya kan? Betul juga.
Hutan rusak bukan karena orang hutan, tetapi karena manusia-manusia cerdas. Ya, hana pakai tinsu loh. Ya, jaro ke, dan ada pupi mundur sebelum jaro. Bukan oleh tangan-tangan orang hutan, tetapi oleh tanda tangan orang cerdas. Ini bahaya dengan akhlak. Maka tapoh bangsa yang kuat apabila berhasil membangun akhlak bangsa itu. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum dhahab. Dan dikatakan sebuah bangsa adalah akhlak dan moralnya. Apabila akhlak dan moralnya hancur, maka hancurlah bangsa itu. Maka urunyo takalan ke dalam penjajahan global, anak payah senjata untuk menghancurkan sebuah bangsa, tapi hancurkan peradaban dan akhlak. Munyo peradaban dan akhlak hancur, sehingga keluar dalam semua aspek. Peradaban sosial hilang, dalam semua aspek hilang peradabannya, rumah tangga hancur-hancuran, nyan bangsanya akan gada. Maka uronyo salah satu untuk penghancuran akhlak adalah sabu-sabu. Menyoborkan janda komplit, uronyo kamlaina janda sabu-sabu. Kemana suaminya? Sudah ketangkap. Padi thun, cikureng thun. Anak padi bok, ya nama saya bok. Yang tabo umur thun, yang tabo umur 2 tahun, yang tabo umur 3 tahun. Gambarkan anak kecil yang butuh seorang ayah. Pakiban mental dan sikap udit lama yang menderita, berikan ke orang lakor ganali. Akankah menjadi makhluk yang cerdas, hamba-hamba yang cerdas ke depan? Karena le di dalam kehidupan rumah. Maka lewatnya terjadilah genosid budaya, penghancuran pembunuhan budaya. Untuk ke depan, akhir di Nandronyo memang itanyo yace atau ngace, tapi lampu go tambang go ada go mandu. Nandro tu go kan nandro kamu lampunya tu go tahu leh. Dia ya go kan tu buku. Apa? Rusak pemikiran. Ketika rusak pemikiran, rusak perilaku, rusak sikap. Dan yang hendak itu, maka akhirnya dan menjadi bangsa yang direncanakan oleh orang lain, oleh bangsa-bangsa lain, sesuai dengan keinginan bangsa lain. Kan perencana bagi masa depan diri sendiri, jangankan untuk merencanakan orang lain. Dimulai oleh kehancuran peradaban dan akhlak. Maka orangnya pergerakan tasawuf mendesak. Jadi ada yang tasawuf langsung untuk dari yang dah dulu dia prehlam ya dari katanya udah ketua. Ya kadang-kadang meninggal baru. Ya karena meninggal yang kerjanya berapa? Dulu. Jadi kamu nanya, no tapi itu kamu baju. Punya jamu tinggal dulu, kayak kan? Mantang lu tuntun di kulung ya. Jak wajib. Ya udah tanya Aceh yang jajak wajib mantunya dua-dua. Yang mudah dia ya. Yo takutnya dawa long long dekat orang cakap ni gaya. Dan bila hari buku dah kali kan baru ya. Orang buku dah. Tapi yang bukan ada hari buku dah kali yang buku ibadat. Kuat hari buku ibadat ni cuma ibadat. Wade katanya samuran nanti dapat cikok dapat tempat hati wade tinggal di tengah sembahyang sunat ke turun. Maka ada strok kali kena mereti, kali kena mereti kan strok. Ada orang sulit ya. Baru kali kena mereti.
Mereka yang normal hanya mereka. Jadi kami pun semangat pada nanti tenaga ada orang penyakit jadian juga. Semangat besar tenaga kurang juga. Nafsu besar tenaga kurang. Pada dengan mudah-mudahan hanya tahu jamun Ahmad Ahbari umur 21 tahun sudah jadi putu Paulia. An-Nawawi 40 tahun wafat, karangannya orangnya habis dapat ahli umur 20 tahun. Idaikan Pateka lagi mana hampas jauh beri Wadanya semangat beribadah ya. Beri nunjuk pilih ya. Ya, dia semangat beribadah ya. Jadi bila wajib wadah nanti tak kalah Kaabah li wadanya. Maka ini ingat ada jadikan dirimu sesuai keinginan orang lain, menyenangkan orang lain walaupun pahit untuk diri sendiri, itu akhlak. Maka diterjemahkanlah di dalam akhlak muasyarah, akhlak suhbah, akhlak macam-macam dalam bab tasawuf yang diterjemahkan. Yang intinya ada mana? Urangnya dia sibuk dalam pergaulan, rusak dalam pergaulan suami istri rusak, pergaulan anak dan orang tua rusak, pergaulan antara seseorang dan lingkungan rusak, pergaulan antara pemimpin dengan yang dipimpin rusak, pergaulan antar suku, antar sesama agama rusak, antar yang berlainan agama rusak. Pakar karena hanya didikan ilmu tasawuf. Menurut Islam, mana yang kecoh-kecoh intoleran, kali nak konsep bagaimana berhubungan dengan orang yang kan seagama, bagaimana hubungan dengan orang yang paling dekat. Yang kali nama tu, bagaimana sikap amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana konsep. Nak tahu pun maka galau dalam kehidupan, dalam berinteraksi antar sesama. Ulunnya ilajar syariat Islam. Hasil syariat Islamnya Pak Dina syariat. Mana sih? Dina syariat atau syariat Islam? Karena sufi itu bagian dari konsep syariat Islam yang terpenting, yang harus terintegrasi ke semua aspek kehidupan. Menurut maka hebat orang Islam jamun. Dalam semua aspek hebat. Ilmu luar biasa, ekonomi maju, nandro kuat, malah berekspansi merencanakan bagi bangsa lain. Karena mereka semuanya sufi. Dia ke raja sufi, dia ke tentera sufi, dia ke ekonom sufi, dia ke pengusaha sufi. Mereka hadir menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan, bukan kekuatan untuk menzalimi yang lain. Begitulah gambaran sufi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama saya ucapkan kepada Yang Mulia Ayah Ijinit yang telah banyak menyampaikan pencerahan menyangkut dengan kajian tasawuf pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ayah sampaikan menjadi ilmu dan pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan. Hadirin sidang jamaah.